Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri Utama sebagai konselor. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Latif, berperan sebagai bapak. Hai, perkenalkan nama saya Marwa, berperan sebagai ibu. Hai, perkenalkan saya Nusmanika, saya sebagai kakak pertama. Hai, perkenalkan nama saya Diani, berperan sebagai kakak kedua. Hai, saya Anissa Bunga Nasir, berperan sebagai kakak ketiga. Saya Rusmi, berperan sebagai klien atau konseling. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah sempat hadir di ruang ini untuk melakukan konseling. Umum ini apa ya? Batasnya Bapak beserta keluarga bertanya. Apa yang saya berbuat kesalahan? Apa yang sudah saya lakukan sampai kami mendapat surat tuntutan tersebut? Jadi Pak, dalam satu bulan ini sering tidak masuk sekolah dan Bapak. Itu kemarin saya juga sudah makin untuk bercerita apa yang menyebabkan sehingga dia tidak masuk sekolah dalam ini. Dari apa yang sudah diceritakan oleh anak Bapak, misalnya saya peroleh bapak saya, bapak ayah kami ini memiliki masalah dalam keluarga. Nah, itu yang membuat memutuskan saya untuk memanggil bapak ke sini. Oh, begitu ya. Tentu tidak apa-apa dengan kesediaan Bapak. Saya sudah berterima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya terlambat tadi, saya lapar jadi bukan pintu. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Silakan. Bapak sama ibu dan kakak sudah di sini ya. Maaf ya tadi saya katakan pintu. Kami bikin malu bapak saya. Ternyata kalau saya tidak masuk sekolah, menjadi apa? Kenapa? Biarkan Jadi selama ini kamu ingat saya cepat jawab dan saja. tenang, semua itu kita bicarakan masalah ini dengan baik-baik. Ayo cepat jawab, dari tadi air terus. Tidak perlu takut. Iya, punya apa sih? Coba jelasin. Saya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Kak. Aduh, gimana sih? Jawab pertanyaan bapak. Cepat, jawab. Sama-sama. Bapak, ibu dan kakak semua nggak ada yang sayang sama saya. Gak sayang mana sih? Mas sabar ya. Ya enak, makan segala. Ya, sabar. Cewek, cewek banget sih. Sabar, kalau ini kasihan sama sini. Kalau marah-marah terus seperti ini. Pada sekarang Rusmi utarakan semua perasaan hal-hal yang mengenai permasalahan yang pada sekarang. Saya merasa semua nggak ada yang sayang dan peduli sama saya dan peduli sama saya. Bapak, ibu dan kakak semuanya selalu sibuk di rumah masing-masing. Saya selalu
untuk kamu. Susah payah Bapak dan Ibu mencari nafkah. Untuk apa? Kalau tidak untuk kalian. Kan ada kakakmu tiap Sabtu dan Minggu selalu pulang ke rumah jenguk kamu. Saya merasa kalau saya kesepian, Kak. Tiap hari di rumah sendirian. Saya kangen suasana kita yang dulu. Saya kangen kita bisa bicara bareng, ketawa bareng. Tapi apa sekarang? Kalian semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi karena itu kamu boleh sekolah. Silakan Mas Rusli untuk menceritakan sebenarnya supaya tidak menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Kak, Bapak, Ibu, jadi memang benar, saya itu jarang masuk sekolah. Selama ini saya merasa kesepian. Dan cuma ada satu orang yang benar-benar peduli sama saya, yaitu Rian. Dia yang selama ini menghibur dan menemani saya. Jadi Sirian yang bikin kamu kayak gini. Dia yang ngajak kamu jadi suka bolos sekolah. Terus nih, Bapak mau dengar sejelas-jelasnya. Ini semua bukan salah Rian, Pak. Kalau ini bukan gara-gara dia, terus kenapa kamu sampai bolos sekolah? Jadi sebenarnya saya sering pulang larut malam. Saya pergi sama Rian dan paginya saya bangun kesiangan. Anak macam apa itu? Mau jadi apa kamu? Bapak dan Ibu tidak pernah mendidik kamu seperti ini. Kenapa kamu jadi begini, nak? Ibu pasti sedih sekali mendengar ini. Bapak malu sih. Bapak malu. Pak, maafkan saya, Pak. Apa yang sudah kamu perbuat? Kamu mau perangkat budak kita? Maaf, Kak. Saya nggak lakuin apa-apa kok. Gak mungkin, Bapak nggak percaya. Bapak malu. Sungguh Bapak malu. Tidak semakin kecewa sama kamu. Ayo Mas Rusli, teruskan pembicaraan. Ya, saya tuh tidak betah di rumah, Pak. Kalau di rumah, saya merasa kesepian. Saya nggak punya teman buat bicara. Bapak sama kakak dan ibu nggak ada yang ngertiin saya. Kalian biasanya cuma marah-marah tanpa ada yang ngertiin perasaan saya. Oke, cukup. Udah jelas kamu ini benar-benar sudah mempermalukan keluarga kita. Loh, apa sih? Kakak terlalu pede. Benar kan, Pak? Benar apa yang saya bilang? Mereka itu tidak ada yang peduli sama saya. Lagian, saya bertiga juga gak macam-macam. Gak usah lebay. Sudah, tenang dulu. Mas, terus coba tenang dulu. Dan kita biarkan si Rusli dulu menceritakan masalahnya supaya kita bisa menceritakan secara tuntas. Kalau terus emosi, bagaimana masalahnya bisa memulai dari pulang? Lalu kamu ini kemana? Jadi, saya pergi sama Rian, Pak. Dan tadi, kan udah saya bilang, gimana sih? Lagian, saya juga biasa aja. Ya kadang, saya diajak ketemu sama teman-teman. Lagian, suami berubah kok. Di situ saya tidak merasa kesepian. Mereka bisa ngertiin saya. Gak kayak di rumah, tidak ada orang. Sekalinya kumpul, malah duduk-duduk. Ampun dah. Kakak tuh bukannya duduk. Kakak tuh berusaha belain kamu. Kamu tuh adik kakak. Kakak nggak mau kamu kenapa-napa. Ya Allah, dari kemarin kemana aja? Jadi ini benar kamu cuma ngobrol-ngobrol saja. Kalau sekedar ngobrol, kenapa sampai larut malam? Ya kalau tidak ngobrol, kalian pergi nonton balapan. Kenapa? Kalian pasti mikir yang tidak-tidak kan? Lagian saya begini juga karena bapak, ibu, dan kakak. Nggak ada yang peduli sama saya. Baik, Bapak sekarang paham. Selama ini Bapak dan Ibu malah
kamu di rumah. Bapak dan Ibu dan kamu. Bapak dan Ibu bekerja jauh cari uang di sana setelah ada anak-anak saya. Buat kalian, buat mengerjakan Rusli, buat Rusli kayak gede lagi. Bapak berterima Kakak juga minta maaf selama ini belum bisa ngertiin kamu. Kakak sibuk dan urusan, tapi sebenarnya kakak sayang sama kamu. Kita semua sayang sama kamu. Kakak janji akan berusaha jadi kakak yang lebih baik lagi, dan pastinya ibu dan bapak akan introspeksi dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Rusli sudah mendengarkan penjelasan dari bapaknya dan saudara-saudaranya bahwa keluarga Rusli itu semua menyayangi kamu. Mereka sudah minta maaf dan berusaha untuk memperbaiki semua. Bagaimana dengan Rusli? Saya juga minta maaf, Pak, Bu, Kakak. Saya sudah begini, saya sudah mengecewakan kalian semua. Baiklah, sekarang coba utarakan apa yang menjadi kemauan dan keinginan kamu. Saya sadar kalau selama ini saya sudah egois. Saya hanya memikirkan yang saya mau. Saya mau kita bisa kayak dulu lagi, bisa kumpul di rumah. Saya nggak mau sendirian. Saya mau ada yang selalu nanyain aku mau kemana, mau ngapain. Intinya saya tidak mau kesepian, Pak. Oke, Rusli sudah mengutarakan semuanya, sudah mengutarakan semuanya. Dan silakan dengan bapaknya. Bagaimana menurut Bapak? ya sudah. Kalau memang itu semua mau Rusli, nanti bapak dan ibu dan kakak akan berusaha di rumah saja. Bapak akan bekerja di rumah supaya kita bisa kumpul-kumpul lagi. Tapi Rusli harus janjian jangan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Kalau untuk saudaranya bagaimana? Ya, saya setuju dengan apa yang Bapak katakan. Di sini saya sebagai kakak sekali lagi minta maaf karena belum bisa menjadi kakak yang baik buat Rusli. Oke, sekarang kita sudah menemukan jalan keluarnya. Bagaimana dengan Rusli? Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Pak. Saya sudah merasa lega. Akhirnya saya tidak akan sendirian lagi. Makasih ya, Pak. Ya, Sama. Tapi janjian perbuatan ini jangan diulangi lagi. Anak perempuan itu nggak boleh kemana-mana, apalagi sampai tahu. Oke? Siap, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Dan nanti saya sudah tidak sendirian lagi. Dan bersama Rian, saya tidak akan memutuskan untuk berteman saja dengan Rian. Gak lebih dari teman. Saya akan fokus sama sekolah saya. ya, sekali itu keputusan yang sangat baik. Sekarang Rusli tidak boleh absen lagi ya, harus semangat sekolahnya. Gimana? Sudah tidak? Saya cukup berterima kasih kepada Bapak karena sudah membantu kami dalam mencarikan jalan keluar akan masalah dari keluarga saya. Ya, sama-sama Pak. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Tanggung jawab dari Ibu. Saya sangat berterima kasih kepada segalanya dan bukan demi kepentingan. Ya, itu kalau boleh saya tambahkan. Jadi akan lebih baik jika masing-masing anggota keluarga itu saling memahami peranannya itu. Jadi baik kebutuhan biologis maupun psikologis maupun terpenuhi baik. Baik, Pak. Saya dan istri saya akan berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Bila karena ini sudah meninggal pikirannya dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan, saya rasa
kalau ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati, untuk dari sini kalau ada masalah yang malu menemui saya untuk menceritakan. Iya, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Iya, Itu bukan untuk sendiri Pak. ya. Silakan.